Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak dimanapun berada, berjumpa lagi dengan kami di Pajak Muntok Podcast. Nah, saya sebagai moderator hari ini, saya Dewi. Nah, pada podcast hari ini, dalam beberapa waktu ke depan, akan menemani kawan pajak semua untuk mengobrol tentang perpajakan. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang pengusaha kena pajak atau yang lebih dikenal dengan istilah PKP. Nah, untuk ngobrolin seputaran PKP ini, kali ini saya sudah menghadirkan narasumber ya yang memang berkompeten di bidangnya. Kita sapa dulu ya. Di sini ada Kak Dedi Gusmar selaku fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Bangka. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik. Selamat pagi kawan pajak sekalian. Ya, berjumpa kembali ya kita kali ini ya Kak Dewi dengan kawan pajak menyapa kawan pajak sekalian lewat Pajak Muntok Podcast ya. Iya. Oke, baik. Nah, Kak Dedi, sebagaimana tema kita tadi yang sudah kita kasih tahu ke teman kawan pajak semua, kita akan membahas tentang seputar PKP. Ya. Nah, sebelumnya Kak Dedi bisa menjelaskan nggak sih apa itu sebenarnya PKP? Seperti itu Kak Dedi. Oke, baik kawan pajak sekalian. Jadi PKP ya, PKP tadi. Sudah disampaikan Kak Dewi bahwa tema kita hari ini ya adalah PKP, pengusaha kena pajak. Ya, gitu ya Kak Dewi ya dan kawan pajak sekalian. Jadi pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha itu baik berbentuk badan ataupun orang pribadi ya yang dia dalam kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak ya yang sudah barang tentu dikenai pajak sesuai dengan undang-undang PPN dan perubahannya gitu. Oke, seperti itu. Nah, berarti PKP itu berlaku istilahnya wajib pajak bagi semua pengusaha ya Kak Dedi. Tadi kan Kak Dedi jelaskan PKP itu pengusaha kena pajak gitu ya. Jadi semua pengusaha PKP gitu ya Kak Dedi. Bisa dijelaskan Kak Dedi? Jadi ini kawan pajak sekalian, kalau kita ngomongin wajib nggak wajib ya, wajib nggak wajib itu kita bahasanya itu adalah dikukuhkan ya. Kalau ngomong pengusaha kena pajak atau PKP itu kita adalah ngomongnya dikukuhkan ya, wajib atau tidak wajib dikukuhkan seperti itu ya. Nah, ada dua syarat ya kawan pajak dan Kak Dewi sekalian, ada dua syarat. Yang pertama ya bahwa barang atau jasa yang dijual itu adalah barang kena pajak atau BKP kita mengenai istilahnya, atau jasa kena pajak atau JKP. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pengusaha tersebut sudah memiliki omset ya di atas 4,8 M. Oh, ada syaratnya. Gitu. Ya. Jadi ada dua syarat itu. Jadi apabila dua syaratnya sudah terpenuhi kawan pajak sekalian, maka pengusaha tersebut sudah wajib dan harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, gitu. Jadi tidak semua pengusaha itu adalah PKP. Kata kuncinya berarti harus dikukuhkan dulu ya Kak Dedi. Ya, jadi kawan pajak semua, tidak pengusaha itu langsung menjadi PKP, tetapi harus dikukuhkan dulu seperti syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Kak Dedi tadi. Betul. Nah, tadi Kak Dedi ada menyebutkan tentang BKP, JKP itu Kak Dedi. Kan agak bingung nih, sudah dapat istilah tadi PKP, ternyata pengusaha kena pajak yang harus dikukuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang BKP, JKP, apa itu Kak Dedi BKP, JKP? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak semua. Jadi BKP atau JKP itu ya barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, jadi kalau di Undang-Undang PPN itu ya, di Undang-Undang PPN kita mengenal istilahnya negative list. Oh, ada negative list. Jadi pada prinsipnya kawan pajak sekalian bahwa semua barangnya atau jasa yang kita jual seperti itu ya, yang dijual oleh para pengusaha ini pada prinsipnya itu adalah barang kena pajak ya, atau jasa kena pajak, kecuali barang-barang atau jasa-jasa yang disebutkan dalam Undang-Undang PPN. Jadi yang disebutkan di dalam Undang-Undang PPN itu adalah barang-barang atau jasa-jasa yang tidak dikenain PPN. Nah, contoh nih ya kawan pajak sekalian, seperti barang nih ya. Kalau kita ngomongin barang misalnya, itu contohnya adalah makanan dan minuman ya yang dijual di rumah makan, di restoran seperti itu ya.
atau misalnya yang disajikan oleh pengusaha jasa boga, ya, makan minumannya itu adalah barang. Barang bukan kena pajak, nih, seperti itu ya. Artinya barang-barang makan minuman seperti itu tidak dikenain pajak. Kemudian ada lagi uang, kemudian emas batangan, ya, yang digunakan untuk kepentingan devisa atau cadangan devisa negara dan termasuk surat berharga itu barang bukan kena pajak, ya. Nah, kalau ngomongin jasa nih, contohnya adalah jasa hiburan, jasa kesenian seperti itu, kemudian jasa pengelolaan parkir, misalnya seperti itu ya. Kenapa item-item tadi yang saya sebutkan itu tidak dikenai pajak karena atau tidak dikenai PPN ya kita ngomongnya ya, itu karena item-item barang atau jasa yang saya contohkan tadi itu sudah merupakan objek-objek pajak daerah, Kak Dewi. Jadi kita nggak masuk lagi ke sana gitu ya, nggak ngomong karena udah mirip-mirip nih antara pajak daerah yang dikenakan ke objek-objek tersebut dengan PPN itu mirip-mirip. Makanya PPN nggak lagi nih ya. Jadi kenanya di pajak daerah. Jadi supaya tidak double ya, Kak Dedi ya. Nah, kembali lagi. Jadi pada prinsipnya kawan pajak sekalian tuh barang jasa yang kita jual itu pada prinsipnya kena pajak semua, kecuali yang tadi ya. Jadi kata kuncinya untuk BKP itu adalah barang, kalau JKP adalah jasa. Nah, pada prinsipnya tadi semua barang, semua jasa itu seperti yang sudah dijelaskan Kak Dedi itu semuanya kena pajak. Nah, tetapi diatur Kak Dedi ya dalam Undang-Undang PPN tadi itu namanya negative list, apa saja yang tidak dikenakan tadi, BKP dan JKP-nya. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui tadi pengusaha kena pajak itu apa, terus harus dikukuhkan dulu, sudah tahu juga objeknya Kak Dedi ya, barangnya, jasanya yang kena pajaknya, PPN dan PKP-nya tadi. Nah, tadi Kak Dedi ada menyebutkan syarat-syarat untuk dikukuhkan. Seperti itu. Syaratnya salah satunya itu adalah untuk omset yang sudah mencapai 4,8 atau di atas 4,8 miliar. Benar Kak Dedi ya? Tahun, ya dalam 1 tahun. Betul. Nah, jadi apakah yang memang di atas 4 itu wajib dan yang di bawah ini bagaimana? Apakah dia bisa PKP atau tidak atau bagaimana Kak Dedi? Karena Kak Dedi hanya menyebutkan tadi batasannya aja Kak Dedi. Bisa dijelaskan lebih detail Kak Dedi? Ya, jadi kawan pajak sekalian ya, kalau misalnya kawan pajak sekalian atau wajib pajak nih ya, omsetnya belum sampai 4,8 M 1 tahun, kita menyebutnya istilah pengusaha kecil. Pengusaha kecil. Iya, kawan pajak sekalian. UMKM ya. Bisa betul, masuk dalam kategori itulah ya. Jadi kita kalau di ketentuan PPN itu kita menyebutnya pengusaha kecil ya kawan pajak ya. Nah, jadi kalau untuk pengusaha kecil ini itu dia opsional. Kak Dewi, jadi diperkenankan untuk memilih. Boleh dia mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, boleh juga enggak. Gitu. Karena kan batasan tadi yang wajib kan di atas 4,8. Jadi ketika di bawah itu ya silakan saja. Nah, ini biasanya kawan pajak sekalian, ya pengusaha kecil yang dia misalnya dengan sukarela untuk mendaftarkan diri terus dikukuhkan sebagai PKP itu adalah ketika dia merupakan rekanan dari instansi pemerintah, dari BUMN gitu, ataupun misalnya perusahaan lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, biasanya ini ya pihak-pihak tadi, instansi pemerintah, BUMN tadi biasanya mensyaratkan nih bahwa rekanannya tuh harus PKP dulu. Harus PKP, ya kan? Karena ada mekanisme mereka untuk kewajiban memungut PPN. Makanya walaupun dia statusnya pengusaha kecil, ya silakan saja nih ya untuk dikukuhkan sebagai PKP gitu Kak Dewi. Jadi malah di sini lebih enak ya Kak Dedi ya. Jadi yang memang harus wajib itu yang omsetnya di atas 4,8 secara aturan wajib Kak Dedi ya. Nah, terus bagaimana tadi jika ada kepentingan seperti kata Pak Dedi tadi, omset dia tidak di atas 4,8 tapi dia ingin PKP Kak Dedi ya. Ternyata dibolehkan ya, secara aturan dibolehkan mendaftarkan diri dengan kepentingan tersebut untuk menjadi PKP pengusaha kena pajak supaya bisa nanti melaksanakan kewajiban PPN seperti itu Kak Dedi. Nah, saya ada pertanyaan ini Kak Dedi. Kalau tadi kita boleh memilih omset yang di bawah 4,8 ya kawan pajak semua ya. Pasti juga kawan pajak berpikir, bagaimana kalau ada nih omset saya itu udah di atas 4,8 tapi saya tidak mau PKP.
Kak Dedi. Nah, itu gimana? Boleh dong atau tidak boleh? Bagaimana nih Kak Dedi? Baik. Nah, ini agak menarik ya pertanyaannya. Jadi kalau tadi pengusaha kecil yang dengan sukarela ya pengen jadi PKP. Lah ini tiba-tiba ada pengusaha yang dia omsetnya sebetulnya udah tahu nih dia di atas 4,8 tapi dia belum mau dulu nih, ntar dulu deh gitu ya. Nah, kawan pajak sekalian ya, dalam hal ini ya DJP itu memiliki kewenangan. Seperti ya, DJP itu memiliki kewenangan menetapkan pengukuhan PKP secara jabatan, Kak Dewi. Ya, artinya Pak, kalau tadi prosesnya adalah mendaftarkan diri, kalau ini enggak, DJP kantor pajak itu yang mengukuhkan, ya. Kita yang memutuskan bahwa kawan pajak sudah harus jadi PKP. Nah, seperti itu. Efeknya kawan pajak sekalian, ketika ya kawan pajak misalnya dikukuhkan secara jabatan, maka DJP juga mempunyai kewenangan, Kak Dewi, untuk menghitung nih ya kewajiban perpajakannya terkait PPN-nya sampai 5 tahun ke belakang loh. Oh gitu. Iya, jadi ada efeknya ya. Ada efeknya. Itu, jadi akan sangat sayang sekali kalau misalnya sampai kawan pajak melewatkan kewajibannya ya, melewatkan kesempatan yang sudah diberikan. Jadi ketika sudah tahu batasannya sudah lewat, ya udah ayo ya daftar gitu ya. Oke, berarti kalau enggak nih ditetapin nih sampai 5 tahun ke belakang jadi ya. Ada sampai nanti ke belakang ya. Betul, sampai misalnya dia harusnya PKP-nya misalnya di 2 tahun yang lalu nih misalnya ya, baru ketahuannya sekarang gitu ya, ditetapin jabatan oleh DJP. Maka kita akan tarik nih kewajiban PPN-nya sampai 2 tahun ke belakang. Bukan tahun tersebut saja berarti bukan dari sejak terdaftar sampai ke depan enggak, tapi bahkan 2 tahun ke belakang loh gitu. Berarti kawan pajak semua harus lebih teliti dan jeli ya Kak Dedi ya, karena aturan tadi di atas sudah dijelaskan Kak Dedi dari awal. Untuk omset yang di atas 4,8 itu wajib. Jadi bagi kawan pajak semua yang merasa sudah omsetnya sudah mencapai di atas 4,8 itu daftarkanlah diri sebagai PKP sebelum nanti ditetapkan secara jabatan oleh DJP seperti itu Kak Dedi ya. Karena nanti kalau ditetapkan oleh DJP, kawan pajak semua akan ada efek yang akan diterapkan di DJP, aturannya bahwa akan dihitung mundur sampai pada saat omset Bapak Ibu atau kawan pajak semuanya sudah di atas 4,8. Secara undang-undang itu jelas Kak Dedi ya, seperti itu. Jadi kawan pajak semua tidak perlu khawatir, silahkan daftarkan jika memang omsetnya itu sudah di atas 4,8. Nah, sekarang ngomong-ngomong daftar-mendaftar ini Kak Dedi. Tadi kalau ditetapkan berarti kita nunggu aja ya sama kantor pajak DJP akan menetapkan kita sebagai PKP. Nah, kalau kita tadi mau mendaftar Kak Dedi, itu bagaimana itu? Apakah lewat online atau syarat-syaratnya atau bagaimana itu dengan tata cara pendaftaran menjadi PKP Kak Dedi? Baik, kalau untuk pendaftaran sendiri, kawan pajak sekalian itu kawan pajak silahkan melakukan pendaftaran ke KPP ya atau KP2KP terdekat ya. Itu. Nah, ada 2 kondisi nih ya Kak Dewi dan kawan pajak. Pendaftaran bisa dilakukan di mana domisili ya, domisili kawan pajak sekalian, di mana kalau misalnya kegiatan usahanya ini sama dengan tempat tinggalnya ya, tempat tinggal. Jadi kalau misalnya satu kota nih ya, satu kota walaupun misalnya beda jalan misalnya gitu, tapi misalnya satu kota ya, artinya domisili di satu tempat seperti itu ya. Nah, itu silakan datang ke KPP atau KP2KP di mana domisilinya berada. Atau kondisi kedua itu bisa juga mendaftarkan di mana tempat kegiatan usahanya. Ya, apabila misalnya tempat kegiatan usahanya itu berbeda ya dari tempat tinggalnya. Jadi misalnya tempat tinggalnya ada di Kota Pangkal Pinang, tapi usahanya ini ada di Muntok. Ya, maka kawan pajak sekalian silakan mendaftarkan atau dikukuhkan PKP-nya melalui KP2KP Muntok atau KPP Pratama Bangka. Seperti itu. Kan sementara NPWP-nya sendiri itu mungkin terdaftar di KPP Pangkal Pinang. Gitu Kak Dewi. Di mana tempat usaha tersebut. Betul, di mana tempat usahanya ada, silakan PKP di sana. Seperti itu. Jadi mudah ya kawan pajak semua ya. Jadi tidak perlu tadi harus ke alamat domisili. Tadi ada 2 pilihan ya Kak Dewi, di mana tempat usaha atau di mana tempat usaha dan domisili kita tinggal sama, itu bisa dilakukan di sana. Nah, itu tempat kita mendaftar dengan syarat-syaratnya seperti apa Kak Dedi? Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak semua syarat-syarat untuk menjadi PKP. Ya.
Nah, kalau untuk jadi PKP sendiri tadi ya bisa orang pribadi, bisa badan ya. Nah, badan pun nanti karena tadi kita bicaranya ada tempat tinggal, domisili, ada tempat usaha, ya lokasi usaha. Jadi bisa ada badan yang sifatnya cabang, ada yang sifatnya pusat. Ya. Kalau untuk orang pribadi sendiri, kawan pajak sekalian, kawan pajak cukup menyediakan fotokopi KTP dan NPWP pribadinya, lalu dokumen pendukung tempat kegiatan usahanya atau kegiatan usahanya gitu ya, dan surat keterangan kegiatan usaha minimal dari pemerintah daerah setempat, minimal kepala desa. Ya, itu untuk orang pribadi. Nah, kalau untuk badan ya yang sifatnya pusat ya, itu silakan lampirkan permohonannya dengan fotokopi akte pendirian sudah barang tentu ya kawan pajak, kemudian NPWP perusahaannya ya, lalu fotokopi identitas ya KTP dan NPWP salah satu pengurusnya ya, salah satu pengurusan atau maaf ya seluruh pengurusnya ya kawan pajak. Jadi kalau untuk badan ya, kalau untuk badan yang sifatnya pusat ya itu seluruh pengurusnya harus melampirkan di permohonannya ya KTP dan NPWP-nya. Nah, kalau untuk yang berstatus cabang ya kawan pajak, selain yang syarat tadi juga ditambahkan dengan surat penunjukan cabangnya. Biasanya kan dari perusahaan pusatnya akan ada semacam dokumen Kak Dewi ya, dokumen penunjukan bahwa di sana kita mendirikan cabang seperti itu. Nah, silakan ditambahin dokumen itu, ya. Surat penunjukan itu ya. Betul. Nah, ada satu lagi kawan pajak sekalian. Jadi ada PKP yang dalam berbentuk badan tapi dalam bentuk kerjasama operasional atau KSO kita menyebutnya ya. Nah, itu sama kurang lebih dengan yang badan tadi. Jadi silakan lampirkan fotokopi kontrak kerjasamanya atau akte pendirian KSO-nya seperti itu ya. Kemudian fotokopi kartu NPWP pengurus yang ditunjuk ya sebagai representatif atau wakil dari KSO-nya itu ya. Kemudian juga fotokopi KTP salah satu pengurus KSO-nya ya, dan NPWP salah satu pengurusnya seperti itu. Khusus untuk KSO itu hanya salah satu, tidak semua beda dengan pusat ya Kak Dedi ya, seperti itu. Nah, ada syarat tambahnya lagi Kak Dewi. Ada apa tuh Kak Dedi? Jadi ketika kawan pajak sekalian menyampaikan permohonannya ke KPP, nanti petugas KPP akan melihat kewajiban perpajakannya sudah barang tentu ya. Jadi kewajiban perpajakan dari badannya sendiri ya, perusahaan PKP, calon PKP-nya sendiri itu kita akan melihat apakah sudah menyampaikan SPT tahunan ya, paling tidak 2 tahun terakhir ya, SPT tahunan PPH ya. Nah, ini mungkin ada kawan pajak nih ya yang mungkin pengen jadi PKP tahun ini nih misalnya 2024, maka kita akan melihat SPT tahunannya yang untuk tahun pajak 2022 dan 2023 kita lihat itu sudah tersampaikan atau belum ya. Kemudian juga tidak memiliki utang pajak ya. Jadi kalau misalnya ada tagihan-tagihan yang kayak terlambat lapor, biasanya kan kita ada sanksi ya Kak Dewi ya. Itu kita bersihkan semua nih utang pajaknya, kita selesaikan semua. Nah, ini dua hal ini kawan pajak sekalian itu juga berlaku bagi para pengurusnya. Jadi syarat pelaporan SPT sama tidak ada utang tadi itu juga berlaku bagi pengurusnya kalau dia badan ya. Jadi kalau misalnya kawan pajak berbentuk badan, CV atau KPT misal seperti itu ya, maka pengurus-pengurusnya juga harus memenuhi syarat ini. Berarti gitu. Itu kalau badan untuk badannya sendiri kewajiban perpajakannya dan kewajiban untuk pengurusnya. Seperti itu. Pengurusnya semua atau salah satu saja kali? Semuanya yang ada tersebut di dalam aktenya. Oke, seperti itu ya kawan pajak semua ya, sudah cukup sangat jelas ya kawan pajak. Syarat-syaratnya tidak sulit kok. Nanti kawan pajak silakan datang ke kantor pajak melengkapi syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan Kak Dedi. Nanti kawan pajak semua akan dikukuhkan sebagai PKP seperti itu. Nah, Kak Dedi, kan tadi kita udah tahu nih apa itu PKP, terus objeknya, terus tadi tata caranya, syarat pendaftarannya. Terus setelah jadi PKP,
itu ada kewajiban nggak atau udah PKP aja nih kayak gitu. Tadi disuruh PKP nih kata-kata dia ada sebagian misalnya tadi dia UMKM memang omset belum di atas 4,8. Terus kawan pajak semua ada rekanan bertransaksi disuruh PKP, ya udah jadi PKP aja ya udah gitu. Apakah ada kewajiban atau cukup udah tunjukin ini kami PKP gitu Kak Dedi. Mungkin bisa dijelaskan ke kawan pajak. Sudah barang tentu ya Kak Dewi dan kawan pajak sekalian. Jadi kalau misalnya kita sudah menjadi PKP gitu ya, sama kayak kita sudah punya NPWP ya, mendaftar NPWP kan setidak-tidaknya kita lapor SPT tahunan tuh ya. Nah kalau udah jadi PKP ini naik dikit nih levelnya ya, naik dikit levelnya. Jadi kalau naik levelnya sedikit ada tambahnya sedikit nih kewajibannya Kak Dewi gitu ya. Jadi harus diingat ya. Betul. Jadi kawan pajak kalau sudah jadi PKP maka itu ada kewajiban mungut PPN. Oh seperti itu. Iya, karena kan BKP dan JKP-nya yang dijual itu kan ada kewajiban ada unsur pajak PPN-nya. Nah, pungut ya. Pungut pajak PPN-nya dengan cara apa? Dengan menerbitkan faktur pajak. Ya, jadi yang pertama wajib memungut PPN-nya dengan menerbitkan faktur pajak. Yang kedua adalah kalau sudah dipungut uang PPN-nya disetorkan Kak Dewi. Ya, disetorkan uang PPN yang sudah dipungut tadi ya yang harus dibayar misalnya gitu ya ke ke tempat pembayaran ya. Jadi kalau bayar pajak bukan di kantor pajak ya. Gitu ya. Kawan pajak ini masih sering-sering salah-salah nih Kak Dewi, bayar pajaknya katanya ke kantor pajak. Betul ya. Itu yang kedua ya. Jadi kalau misalnya ada PPN yang terutang ya yang seharusnya dibayar silahkan bayarkan. Nah yang terakhir kalau sudah dibayar harus dilaporkan nih ya PPN yang sudah dipungut tadi gitu ya, dilaporkan faktur-faktur pajaknya di dalam SPT masa PPN. Gitu. Jadi cuma 3 itu aja tambahannya. Jadi tambah 3 ya. Jadi memang kewajiban kita baik itu orang pribadi atau badan. Setelah menjadi PKP, kawan pajak semua ada 3 hal yang harus dilakukan Kak Dedi ya seperti itu. Tadi sudah dijelaskan Kak Dedi. Kita harus memungut PPN. Setelah memungut kita harus membayar, setelah membayar kita harus melapor. Prinsipnya sama aja seperti pajak-pajak yang lain Kak Dedi ya. Cuma kalau PKP hubungannya dengan PPN. Makanya tadi kan jadi nambah dikit nih ya. Kalau ngomongin sekedar NPWP berarti kewajibannya PPH tok nih gitu ya. Nah sekarang ketika dia ada kewajiban PPN ya nambah dikit lah gitu ya. Jangan lupa ya kawan pajak semua ya. Nanti kalau sudah PKP berarti ada kewajiban yang harus dilakukan kawan pajak semua. Nah kalau kita ngomong kewajiban Kak Dedi, kewajiban itu berarti wajib ya kayak gitu kawan pajak semua ya. Nah kalau kita lupa gitu Kak Dedi, mungkin kalau kewajiban kan ingat akan melakukan itu, tapi ini lupa atau memang tidak tahu tadi Kak Dedi, mungkin ada kawan pajak semua belum paham atau terlewatkan gitu kan pemberitahuan dari kantor pajak atau nonton podcastnya separuh nih Kak Dedi, pas yang bagian akhir kayak gitu nggak nonton. Nah kalau kewajiban lupa kayak gitu atau tidak melakukan kewajiban itu ada hal-hal yang akan dilakukan nggak Kak Ded? Atau ya udah deh nanti lupa gitu bulan depan atau bagaimana gitu? Mungkin Kak Ded akan jelaskan di berhubungan kalau bisa jangan ya Kak jangan lupa ya. Kalau bisa jangan ya kawan pajak ya. Karena apa? Ya kalau sudah ngomongin tadi kata Kak Dewi sudah ngomongin ada kewajiban, terus kita sekarang ngomongin pajak gitu ya. Ya sebenarnya bukan pajak aja sih, kalau di tempat lain yang namanya kewajiban-kewajiban yang harus dijalanin, kalau tidak dijalanin pasti ada sanksinya ya. Waduh. Nah ya, kan ini saya ngomongnya udah mulai agak berat nih. Agak berat ini ya. Jadi kawan pajak sekalian, kalau misalnya kawan pajak sekalian sudah terdaftar atau dikukuhkan sebagai PKP, maka tadi udah ada kewajiban-kewajiban apa yang sudah dilakukan. Kalau kewajibannya tidak dijalankan, kita akan ada 3 sanksi nih, 3 bentuk sanksi Kak Dewi ya. Yang pertama denda. Waduh, ya berat ini ya, denda ya. Denda ya. Denda itu kalau misalnya kawan pajak tidak menerbitkan faktur pajak sebagaimana mestinya, ya tidak tepat waktu seperti itu. Jadi harusnya ketika menjual barang atau jasanya tadi harusnya terbit faktur, ini nggak terbit fakturnya, ya. Nah ini juga berlaku denda ini kalau misalnya terlambat menyampaikan SPT. Tadi kan ada kewajiban lapor ya kawan pajak. Nah kalau misalnya terlambat, nah denda nih judulnya. Juga ya. Kemudian yang berikutnya adalah sanksi bunga. Nah kalau ngomongin bunga berarti ngomongin pembayaran. Ada yang harus dibayar. Nah tadi kan ada kewajiban pembayaran. Kalau bisa, ya bukan kalau bisa, memang harus ya. Harus ya. Kalau misalnya saat membayar, bayar kawan pajak.
ya. Saat waktunya bayar, ya, jangan sampai ditunda-tunda. Karena kalau bisa terlambat ada bunganya, ya. Nah, yang terakhir ini kita yang nggak mau sebenarnya Kak Dewi. Apa itu ya? Kak Dedi? Mungkin kawan pajak penasaran kita juga apa nih yang kawan terakhir ini? Nah, yang terakhir ini ada sanksi pidana Kak Dewi. Kalau misal sampai kawan pajak itu dengan sengaja nih, ya, dengan sengaja misal tidak membayarkan uang PPN yang sudah dipungut tadi. Kan uang PPN bukan uang kita Kak Dewi. Ya, uang PPN itu adalah uang konsumen yang kita ambil gitu ya, kita pungut. Dia sampai bisa dipidana ya. Betul. Kak Dewi, nah itu agak diwanti-wanti ya Kak Dewi, jangan sampai hal ini bisa terjadi di kawan pajak sekalian. Ya kalau misalnya sekali-sekali kena denda, sekali-sekali kena bunga mungkin masih wajar lah ya. Ya, jangan sampai naik level. Karena lupa tadi ya. Iya. Karena lupa. Jangan sampai yang terakhir ya kawan pajak ya. Bahaya itu kita juga mau gitu ya. Bisa panjang kawan pajak urusannya ya. Itu akan nanti sampai dipidana itu udah panjang ya Kak Dedi ya. Itu urusannya ya, sudah sampai ke pidana segala macam. Jadi kawan pajak semuanya tadi ya udah sangat jelas dijelaskan oleh Kak Dedi ya tentang apa itu PKP, terus manfaat PKP, kewajiban PKP, bahkan tadi kalau lupa akan kewajiban PKP sudah sangat jelas ya Kak Dedi ya di podcast Pajak Montok kali ini. Nah, mungkin sebelum kita akhiri Kak Dedi materi kita hari ini, podcast kita hari ini, Kak Dedi mungkin ada pesan-pesan atau kesimpulan yang penting buat kawan pajak semua supaya nanti gampang diingat soal PKP ini Kak Dedi. Silakan Kak Dedi. Jadi kawan pajak sekalian ya, bagi yang sudah memiliki kegiatan usaha supaya bisa berkembang ya, nggak ada salahnya nih ya untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun statusnya masih pengusaha kecil ya. Karena kan mungkin kawan pajak visinya pasti pengen maju dong usahanya ya, pengen berkembang. Usahanya harus naik ke atas ya Kak Dedi ya. Jadi kalau sudah menjadi PKP ya, sudah barang tentu sudah dianggap nih ya, sudah dianggap skala usahanya udah bagus, sudah dianggap skala usahanya bisa maju berkembang gitu ya. Jadi ya rekanan pun jadi tambah banyak ya, terutama ya bisa sebagai rekanan dari instansi pemerintah, BUMN seperti itu ya. Nah bagi kawan pajak sekalian juga yang omsetnya sudah mulai naik, sudah mulai bagus, ya ingat-ingat ya kawan pajak. Jadi kalau udah saatnya sebagai PKP ya daftarkanlah diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, gitu Kak Dewi ya. Mungkin itu saja kawan pajak sekalian dari saya ya. Terima kasih Kak Dedi. Sangat jelas ya kawan pajak semuanya, singkat, padat dan jelas Kak Dedi ya dari apa itu PKP, manfaat PKP, kewajiban dan sanksi atas ketidaktahuan kita, kewajiban kita, kelalaian kita lah ya, seperti itu kawan pajak semua ya, sanksi-sanksi atas kelalaian kita sebagai PKP. Nah, kawan pajak sebenarnya kalau kita ngomongin pakai PKP itu nggak ada habisnya ya Kak Dedi, akan panjang ya materinya ya, seperti kawan pajak semuanya ya yang tahu PKP itu apa aja, PPN itu apa aja, fasilitas-fasilitasnya kayak gitu Kak Dedi. Ini bisa bergeser nih ya, bukan bergeser, maksudnya mengalir ya materinya. Pembahasan kita bisa panjang, bisa semalam suntuk kali. Iya, apalagi namanya PPN itu pasti akan panjang Kak Dedi ya, karena dia akan bisa melebar kemana-mana yang berhubungan dengan PPN. Karena tadi seperti di awal dijelaskan Kak Dedi, untuk barang atau jasa itu pasti kena PPN. Nah, nanti baru ada pengecualiannya itu. Tapi di kesempatan kali ini kita hanya membahas dulu apa itu PKP, manfaat PKP, dan sanksinya. Seperti itu kawan pajak ya. Nanti kita akan ketemu lagi di next episode Pajak Montok Podcast di sesi berikutnya Kak Dedi ya. Kalau kayak gitu kawan pajak semua, mungkin terakhir dari kita Kak Dedi, bagi kawan pajak yang udah nonton ini masih ada pertanyaan nih Kak Dedi, mungkin bisa disampaikan, kita bisa kemana gitu, apakah akan pantengin next berikutnya atau ada info kepada kawan pajak semua Kak Dedi? Ya, untuk kawan pajak sekalian selalu pantengin ya Pajak Montok Podcast yang kita akan ada sesi-sesi berikutnya, diskusi berikutnya, ya mungkin tidak hanya tentang PPN nih, ya mungkin kewajiban perpajakan yang lain, materi perpajakan yang lain. Nah, kalaupun misalkan pajak ada hal ya terkait pertanyaan langsung ya on the spot, misalnya
kejadian sehari-hari, masalah-masalah perpajakan sehari-hari, bisa langsung ke WA Helpdesk KPP Pratama Bangka ya. Oke, Ya, di nomor 0821 8167 4551 ya. Silakan nanti disampaikan permasalahannya seperti apa. Nanti petugas Helpdesk yang akan melayani kawan pajak sekalian. Oke, atau bisa datang langsung ke KPP Pratama Bangka yang ada di Pangkal Pinang atau di Kabupaten Muntok. Kita juga ada kantor pajaknya ya, di KP2KP Muntok. Oke, sampai di sini dulu kawan pajak semuanya. Kita tutup podcast kita kali ini dengan jargon kita ya Kak Dedia. Pajak kuat, APBN sehat. Saya ulang Kak Dedia. Oke, pajak kuat, APBN sehat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak.